Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Nah, kali ini sedikit membahas tentang timing geser. Apa sih fungsinya? Nah, kalau kita timingnya standar kan lubangnya, nah ini pas di titik ini. Sedangkan kalau ini timing geser, kita bisa menggeser-gesernya sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ini fungsinya adalah apabila kita pakai noken as kem-keman itu bisa menentukan titik top yang sebenarnya dari noken as tersebut. Nah, kenapa kok harus digeser? Lo top standar saja kan bisa gitu. Memang bisa. Tapi kelemahannya kalau misalkan kem-keman kita nggak mengetahui topnya gesernya seberapa, itu nanti pertama timbul bandang atau digas nggak turun-turun, digas lagi baru turun. Nah itu. Kedua, langsamnya, lah itu langsamnya itu biasanya itu cenderung keras, kemudian gampang mati. Tuh, kalau topnya tidak pas. Yang ketiga, setelan karbu berubah-ubah. Lah, itu bisa kita cek di gesernya noken tersebut. Nah, gesernya seberapa itu? Nah, yang kita perlukan adalah ini seperti ini. Timing geser lah, digeser, geser. Tapi ini hanya contoh biar mas-mas bisa punya referensi sendiri. Oh, berarti kalau motor saya gini, sudah disetel berkali-kali, langsamnya lama turun atau susah ketemu karbunya. Nah, ini bisa dicoba bawa ke tukang bobot, dicoba seperti ini. Nah, tergantung nanti gesernya nokennya itu seberapa. Untuk nanti tutorialnya itu akan saya buat lagi. Nah, nih noken standar juga bisa digeser. Biasanya itu karena kamretnya kendur, jadinya tensionernya itu terlalu menekan, kemudian ketarik ke belakang. Lah, otomatis posisi top piston dan top noken ini akan berubah. Kalau top pistonnya sudah pasti top di situ, tapi untuk top nokennya akan bergeser sedikit ke belakang. Lah, secara otomatis kan kalau mesin itu kan ilmu pasti. Ya, kalau mundurnya ke belakang bisa dihitung kalau setengah gigi itu sudah beberapa derajat. Nah, kalau mundur lagi, pokoknya kelihatan mundur itu ya wis melenceng jauh. Jadi posisi topnya piston tapi ininya belum top, menimbulkan gejala-gejala yaitu tadi yang sudah saya jelaskan. Langsam kurang enak, kemudian bandang itu tadi, kemudian langsamnya itu berat terus matian. Nah, itu sampai cek dulu untuk top nokennya. Bisa terjadi karena kamrat kendur, bisa terjadi juga karena proses kem-keman itu tadi. Di kem terus biasanya ada yang maju, ada yang mundur, itu beda-beda. Tuh, jadi langkah hematnya bisa dicoba seperti ini. Dicoba, dibawa ke tukang bobot, nanti dipaskan, kemudian kita cari titik topnya, top yang sebenarnya. Tuh. Ya, sebagai referensi
itu tadi, biar enggak salah paham. Mesti kebanyakan orang-orang, oh ini karbunya gini, ini karbunya gini. Nah, kita cek dulu, bongkar karbu, masukkan, cek manifold juga, kemudian cek setelan klep itu dicek semuanya. Kalau itu masih tetap, ya berarti kita harus curiga pada top nokennya. Itu tadi, top noken. Kadang-kadang kan ada yang bicara kalau tiger, nah mesti topnya itu mundur. Nah, memang mundur pas gitu-gitu lah. Alangkah baiknya kan kita luruskan kembali. Alangkah baiknya kita luruskan kembali biar nanti ke fungsi awalnya. Kelebihannya itu nafasnya bisa semakin panjang. Kemudian hidup-hidupan mesin itu juga enak. Kemudian langsamnya itu bagus. Terus tidak ada gejala digas lama turun. Itu kelebihannya kalau topnya itu tadi sudah pas. Asalkan yaitu tadi manifold dalam keadaan prima atau utuh gitu. Ya itu saja mungkin tutorialnya. Untuk tutorial nanti penggesernya bagaimana, itu nanti kita akan pakai jangka sorong atau skid mat itu sama tetap spidol. Kita sediakan spidol. Kita pakai skid mat dan jangka sorong untuk ngetopkan nokennya gitu. Ini ya sekedar ilmu katon banyak orang bisa. Kalau beli dial ya harganya mahal. Terus cara ngukurnya juga agak rumit. Tapi kalau pakai ini insya Allah agak murah, tapi juga cepat. Nah ini kalau mas-mas nggak punya dial bisa dengan cara ini. Tapi lebih presisinya lagi tetap pakai dial gauge. Oke, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.